Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hamdana, stambuk F551170019. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tadulako. Oke, sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu data warehouse, terlebih dahulu kita mengetahui tentang perbedaan data warehouse dan database. Jadi, database adalah kumpulan data yang tersimpan dalam suatu komputer dan dapat diolah menjadi suatu informasi. Database lebih kepada data dasar. Sedangkan data warehouse adalah suatu data yang saling terintegrated satu sama lain. Datanya sudah terpusat dan terintegrasi. Dapat juga digunakan untuk mendukung suatu keputusan dan dapat juga digunakan untuk memprediksi atau digunakan untuk akses transaksi. Data warehouse biasanya dipakai untuk perusahaan dan suatu bisnis. Arsitektur data warehouse dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tadi, dapat disimpulkan bahwa data warehouse terdiri dari source data, data staging, data storage, metadata, manajemen dan kontrol, information delivery. Tujuan dari data warehouse adalah meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakaian dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Sumber utama data warehouse adalah 1. Data operasional dalam organisasi, misalnya berbasis data pelanggan dan produk. Yang kedua, sumber eksternal yang diperoleh misalnya melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok atau pelanggan. Selanjutnya, sifat data warehouse. Data warehouse bersifat multidimensional, artinya bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris. Pemanfaatan data warehouse. Data warehouse dimanfaatkan pada retail, pabrik, keuangan, perusahaan penerbangan, pemerintah, dan fungsi umum lainnya. Tools data warehouse. Beberapa tools yang digunakan dalam data warehouse. Pertama, HP Intelligent Warehouse. Kedua, Flowmark. Ketiga, SourcePoint. Data multidimensional. Data multidimensional adalah data yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Dalam data multidimensional kita akan membahas tentang data warehouse dan data mart. Terlebih dahulu kita mengetahui apa perbedaan data warehouse dan data mart. Data warehouse adalah gabungan dari beberapa data mart yang levelnya berada pada perusahaan atau organisasi. Sedangkan data mart adalah bagian dari data warehouse yang berada pada level departemen pada perusahaan yang menangani sebuah bisnis proses, misalnya penjualan. Selanjutnya, pemodelan data multidimensi. Pemodelan data multidimensi terbagi menjadi dua. Pertama, star schema, yang kedua, snowflake schema. Kita akan membahas tentang star schema terlebih dahulu. Star schema atau pusat dari star disebut fact table. Fact table mempunyai sebuah nilai agregat dari kata-kata yang berasal dari tabel dimensi. Tiap tabel dimensi berelasi langsung dengan fact table. Tabel dimensi berisikan data tentang informasi atau waktu. Relasi antara fact table dengan dimensi-dimensinya adalah 1 sampai n. Primary key pada tabel dimensi akan menjadi primary key pada fact table, atau dapat dikatakan bahwa fact table memiliki kombinasi key dari level dimensi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
Kelebihan dan kekurangan dari star schema. Kelebihan star schema yaitu lebih simpel, mudah dipahami, hasil dari proses query juga relatif lebih cepat, sedangkan kekurangan model star ini lebih boros dalam space. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Snowflake schema. Snowflake schema adalah merupakan perluasan dari star yang sama-sama punya satu atau lebih dimensi. Pada Snowflakers, tabel yang berelasi pada fact hanya tabel dimensi utama, sedangkan tabel yang lain dihubungkan dengan tabel dimensi. Model Snowflakers ini sama seperti teknik normalisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar berikut. Kelebihan dan kekurangan dari model Snowflakers yaitu: pertama, kelebihannya yaitu pemakaian space yang lebih sedikit, update dan maintenance yang lebih mudah. Kekurangannya, model lebih kompleks dan lebih rumit, proses query yang lebih lambat, dan performance yang kurang bagus. Pemodelan data multidimensi. Model pemrosesan dari data cube ada 3, yaitu MOLAP, ROLAP, HOLAP. Kita akan membahas satu persatu dari 3 data tersebut. Pertama, kita akan membahas tentang MOLAP. MOLAP adalah kepanjangan dari Multidimensional Online Analytic Processing, menyimpan data dan agresi pada struktur data multidimensi. Struktur MOLAP ini tidak tersimpan pada data warehouse, tapi tersimpan pada OLAP server, sehingga performa query yang dihasilkan olehnya sangat bagus. Model penyimpanan ini cocok untuk database dengan ukuran kecil sampai sedang. Selanjutnya kita akan membahas tentang ROLAP. ROLAP adalah kepanjangan dari Relational Online Analytic Processing, menggunakan tabel pada database relational warehouse untuk menyimpan detail dan agresi kubus. ROLAP tidak mempunyai penyimpanan salinan database. Ia mengakses langsung pada tabel fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada ROLAP mempunyai response time yang lebih lambat dibandingkan dengan MOLAP dan HOLAP. Selanjutnya yang ketiga adalah HOLAP. Gabungan model MOLAP dan ROLAP dapat kita peroleh dari HOLAP. Kepanjangan dari HOLAP adalah Hybrid Online Analytical Processing. Detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agresi data tersimpan dalam format multidimensi. Kubus HOLAP lebih kecil dibandingkan dengan MOLAP, tapi respon time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan ROLAP. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan. Requirements divisional adalah bagian dari data design untuk data warehouse. Kedua, data design terdiri dari struktur data yang merupakan kelompok elemen data. Ketiga, logical data design menentukan masukan dari berbagai elemen data yang dibutuhkan dan dikombinasikan elemen data ke dalam struktur data, menentukan relationship di antara struktur data. Untuk lebih jelasnya dari ketiga model tersebut, mari kita lihat gambar berikut. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang seputar data warehouse. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selesai. Oh.